Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Ni hao ma. Puji nama Tuhan. Sudah. Haleluya, haleluya. Sudah lama kita nggak berjumpa. Kesempatan yang sungguh indah kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita berkumpul. Kita tetap percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu datang di tempat ini. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Di tengah-tengah keadaan kami, mungkin kami datang dengan membawa masalah hidup kami, namun kami tetap mau menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Kami mau tanggalkan segala beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menopang segala hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau percayakan ke dalam tangan-Mu. Kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tanda bahwa kami tidak bisa hidup tanpa anugerah dan belas kasihan-Mu. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Allah kami menjamah setiap kami. Tuhan, suci kuduskan setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami menghadap kepada tahta Maha Kudus-Mu. Basuh kami Tuhan, basuh jubah kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia. Dan layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kau kami rindukan berkarya di tengah-tengah kami. Baik kami yang hadir di rumah Tuhan ini maupun kami yang menyaksikan ibadah kami ini di rumah Tuhan. Engkau menjamah kami, menyucikan setiap kami, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, kami menyembah-Mu, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, ruang maha kudus dengan darah
kami bersorak-sorai, sehingga kami rindu terus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini kami Tuhan. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh yao yong yong yen yen, oh yao yong yong yen yen, ai se Yesus. Oh yao, oh yao yong yong yen yen, ai se Yesus. 虽然生命中万般和暴雨接连不断来，我要让人年年
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami beroleh kesempatan beribadah kepadamu dan mendengarkan suaramu. Urapilah hamba-mu, urapilah setiap kami, sehingga masing-masing kami boleh berjumpa dengan Engkau yang Maha Kudus, lewat roh dan lewat firman yang kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, selamat beribadah di suasana new normal, puji Tuhan ya. Jadi seminggu lalu saya dipantik oleh Pak Andreas dengan percakapan itu dan tertantang juga. Sudah rindu ya, udah rindu. Kalau kita menunggu suasana benar-benar normal seperti dulu mungkin nggak ada juga lagi. Paling tidak dalam jangka panjang ke depan ini. Jadi gereja kita memulai di sini dengan new normal tapi tetap dengan standar protokol kesehatan. Sebisanya menjaga diri supaya kecil kemungkinan atau bahkan kita clear tidak akan menjadi klaster penyebaran virus corona. Gereja kita dilindungi oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Baik, kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita sambung baca satu ayat lagi. Yakobus pasal 5 ayat 8 sudah ditayangkan sama-sama. 3, 2, ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Petrus bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patokan bagi hidup orang Kristen adalah kedatangan Tuhan. Patokan hidup kita bukan masa lalu. Patokan hidup kita bukan kejayaan atau mungkin kegagalan tertentu yang sudah lampau. Bukan juga keadaan yang sekarang sedang berkembang. Patokan atau pilar arah yang kita tuju adalah kedatangan Tuhan. Dari sanalah kita berangkat mengelola kehidupan kita. Jadi fokusnya adalah kedatangan Tuhan. Bukan dosa saya di masa lalu lagi, itu sudah ditebus. Bukan kejayaan saya di masa lalu itu tidak dihitung sebab anugerah. Bukan juga kesukaran-kesukaran yang ada sekarang yang mengacaukan pikiran banyak orang. Kita fokus kepada kedatangan Tuhan. Jadi patokannya adalah kedatangan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini dari kacamata iman diukur dari sana. Apa yang penting bagi kedatangan Tuhan itu yang penting bagi kita. Apa yang dikehendaki pada kedatangan Tuhan itu? Apa yang harus ada pada kita? Itu yang kita siapkan sekarang. Jadi semakin kita berfokus ini, semakin mengerucut, semakin berpusat kepada satu hal, yaitu hidup ini adalah kesempatan, dalam arti kesempatan mempersiapkan diri bagi kedatangan Raja yang mulia itu. Sebab dia pasti datang. Kenapa disebut dekat? Dekat di situ bukan soal jarak seperti kilometer gitu. Bukan jarak atau lokasi. Dekat di situ artinya sempitnya waktu. Kenapa disebut sempit? Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Sebetulnya sempitnya di situ. Kalau boleh kita refleksi ke belakang, kabar tentang kedatangan Tuhan mungkin sudah kita dengarkan 20 tahun yang lalu. 30 tahun sebelumnya. Atau mundur ke belakang. Para penginjil datang ke Sumatera Utara ini pun dulu no mention sudah mengabarkan itu. Berarti sudah 150 tahun yang lalu.
Atau sejak perjanjian baru ditulis hingga sekarang, sudah 2000 tahun. Kok tidak datang? Nampaknya lama, bukan lama. Setiap kita yang hidup di zaman manapun, memandang kedatangan itu waktu yang pendek, singkat, karena tidak tahu kapan terjadi. Kalau selama ini panjang waktunya, bagi saya itu adalah sebuah anugerah. Justru saya bersyukur satu hal, karena ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri. Dan ada waktu bagi gereja untuk menjadi berbagian dalam misinya Allah, yaitu membawa kabar baik ini kepada seluruh sekalian alam, kepada seluruh makhluk, kepada semua suku bangsa. Jadi itu baik. Tapi karena waktunya kedatangan itu tidak dapat kita prediksi, kita tidak dapat antisipasi, maka itu bisa dekat sekali. Maka disebut Petrus kesudahannya sudah sangat dekat. Atau Yakobus berkata kedatangan Tuhan sudah dekat, saudaraku. Apa yang perlu di dalam patokan tadi ialah begini Bapak Ibu. Pemahaman orang Yahudi tentang kedatangan Tuhan yang kedua sudah ribuan tahun sejak zaman Musa diberikan tradisi itu. Bahwa kedatangannya itu pasti ditandai oleh masa sukar. Jelang kedatangan kedua itu pasti terjadi masa sukar. Masa sukarnya itu bukan hal yang mengagetkan. Sudah diprediksi dan itu memang gerak sejarah yang ditetapkan oleh Allah. Pada masa akhir zaman itu iblis akan gencar dengan segala promosinya. Karena mereka melakukan marketing juga di dunia ini. Promosi. Seolah-olah hidup bebas itu nikmat. Seolah-olah hidup berkelimpahan itu itulah artinya hidup. Hidup baru hidup kalau berlimpah-limpah. Seolah-olah kalau semua yang kita rencanakan itu goal, itu baru dianggap hidup. Promosi mereka sehingga apapun harus kita kerjakan demi mendapatkan tujuan-tujuan seperti tadi. Tapi sekarang patokan kita adalah kedatangan Tuhan, maka kita akan menyeleksi apa yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak tergiur dengan promosi-promosi diskon cuci gudang dari neraka itu. Sebab mereka gencar. Bahkan kadang-kala juga mempromosikan itu berbalut agama. Berbalut ajaran Kristen bahkan. Kita tidak heran mudah sekali menemukan ada banyak ajaran di luar sana yang berbalut kekristenan. Tapi di dalamnya sangat duniawi. Katakanlah di masa saya pemuda dulu ada Children of God misalnya. Pak Andreas mungkin masih ingat Pak ya. Di masa kita dulu mungkin Bapak mungkin SMP atau SMA, saya pun kurang lebih di bawah itu. Children of God, berbungkus Kristen. Saksi Jehovah dan lain sebagainya. Atau tidak menyebut ajaran sesat. Tapi ajaran-ajaran yang menyelinap di dalam kekristenan seperti kemakmuran menjadi satu-satunya tujuan. Kebebasan ekspresi seks yang menyimpang dianggap normal. Dan banyak sekali promosinya di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sengsara itu pasti datang, maka saya baca satu ayat pasal 4 ayat 1. Di sana dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maksudnya Yesus di dalam tubuh jasmani itu sudah menderita, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Inti dari ayat 1 ini adalah Kristus saja menderita kok. Apalagi kita. Kristus aja sempurna adanya. Tanpa cacat moral. Tidak ada cacat perkataan. Tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ngerusain orang. Tidak pernah merugikan orang lain. Itu pun mengalami pencobaan bahkan di awal pelayanan. Mengalami pencobaan di sepanjang pelayanan dan berada di dalam kisaran pencobaan itu sampai akhir pengorbanannya di kayu salib. Nah, karena Kristus pun demikian, maka menjelang kedatangan itu pun kita mempersenjatai diri, artinya mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, menyiapkan konsep di dalam pikiran kita. Kristus pun menderita, pasti pun saya mendapatkan penderitaan-penderitaan tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran Kristus adalah penderitaan 100%, itu bukan juga Injil. Injil itu komplit.
ada makmur di dalam, ada salib di dalam. Ada sukacita di dalam, ada air mata. Kalau kita ikuti kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau sekarang kita sedang berhadapan dengan kesukaran-kesukaran, atau antisipasi sebagian orang katanya ini baru permulaan daripada kesukaran yang belum bisa kita bayangkan, belum pernah terjadi di dalam sejarah, itu pun mestinya tidak menjadi keheranan bagi kita. Itulah sebabnya Petrus tadi berkata, kuasailah dirimu. Kita lihat slide kuasailah dirimu. Apa arti pesan Petrus ini? Yang pertama, kuasailah dirimu ya. Ya, kuasailah dirimu. Poin nomor 2 dulu Mario. Di sana ada saya tulis kata kuasailah dirimu. Oh, slide-nya tidak hidup. Oke, enggak apa-apa. Dari sopronesate artinya clear mind. Sopronesate, clear mind. Bahasa Indonesia, kuasailah dirimu. Kita tidak disuruh menguasai orang lain. Yang disuruh oleh Petrus, kuasailah dirimu sendiri. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri? Yaitu kita berada dalam titik yang stabil. Sekalipun goncangan datang, aniaya datang, kesukaran besar datang, kita tidak terkaget-kaget olehnya. Kita tidak akan goncang karenanya, karena kita sudah tahu itu akan terjadi. Maka baiknya kabar baik ini salah satunya adalah sebelum sesuatu itu terjadi sudah diberitahu. Sehingga ketika itu terjadi tidak mengagetkan kita. Dan kita pun jadi tahu pencobaan itu semuanya sudah biasa. Harus dihadapi karena Kristus pun mengalaminya juga. Kuasai diri ini juga mencakup Bapak Ibu, yaitu kita mempunyai batas-batas pada diri kita. Menguasai diri itu tadi ada tawaran yang menggiurkan, ada goncangan yang menakutkan, ada hal-hal yang berada pada kondisi tidak pasti. Kita tetap stabil, kita tetap tenang, kita tetap menguasai diri. Tidak panik, tidak stres, sebab stres adalah bagian buruk dari sisi keburukan daripada respon orang terhadap masalah yang ada. Masalah pasti ada. Sisi buruk orang adalah stres menghadapinya, panik. Dan orang yang panik, orang stres sudah mengurangi kebahagiaan dia, sudah mengurangi akal sehatnya. Kita bayangkan orang stres kalau mengambil kesimpulan bagaimana, orang yang tergopoh-gopoh, terburu-buru dan panik mengambil keputusan bisa keliru. Itu kita tidak berada di sana lagi. Karena Petrus sudah mengingatkan kepada jemaat pada masa itu. Yang waktu itu Nero dengan segala aksinya telah melakukan kekejian yang sangat keji kepada gereja Tuhan. Alkitab dibakar, orang Kristen dibakar, dianiaya begitu rupa. Kepada mereka Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tak usah panik bahwa gelombang ini tidak akan menelan kita. Gelombang justru akan membuktikan iman jenis apa yang kita punyai. Amin Bapak Ibu. Iman jenis yang kuat. Gedung ini diuji oleh apa? Gempa. Gempa menguji apakah gedung kita ini kokoh berdiri atau tidak. Dan terbukti berkali-kali ada gempa, kita tetap berdiri tegak. Itu artinya gedung ini memenuhi standar. Kalau tidak saudaraku, gempa akan mengolengkannya dan menghempaskannya. Jadi kita tidak direncanakan untuk menjadi orang yang terhempas. Tetap tenang Bapak Ibu. Sama-sama katakan tetap tenang. Ya. Apa yang membuat orang tidak tenang? Ya, pikiran yang tertuju bisa ke masa lalu. Saya sudah bilang tadi, masa lalu bukan patokan hidup. Kekhawatiran akan hidup yang sekarang, Yesus berkata, kekhawatiran tidak menambah sehasta pun dalam hidup kita. Apalagi membuat orang tidak tenang? Apa membuat orang tidak bisa menguasai dirinya? Ikut arus. Ikut arus. Saudaraku, kepanikan itu menular. Ketenangan juga bisa menular. Kepanikan bisa menular. Sama dengan corona bisa menular. Kepanikan juga bisa menular saudaraku. Jadi ada banyak orang tidak menguasai diri karena melihat orang tidak menguasai. Kita melihat dulu ketika ada panic buying namanya. Membeli dengan cara panik.
borong. Orang mendorong troli itu 5 sekaligus, borong di supermarket. Melihat itu orang ikut-ikutan. Melihat yang ikut-ikutan, orang lainnya ikut-ikutan. Jadi penuh sesak itu mall. Department store, itu artinya menular saudaraku. Jadi bergaullah dengan orang yang bisa tenang di masa susah. Bergaullah dengan firman Tuhan, itu membuat kita bisa tenang dalam keadaan tidak pasti sekalipun. Katakan amin saudaraku. Tadi bagian pertama adalah dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Udah dekat. Karena dekat waktunya makin tenang kita. Makin tenang sebab apa yang diperlukan pada waktu kedatangan Kristus ialah ketenangan kita. Nanti dia datang bukan mencari orang dengan aktivitasnya yang banyak. Dia datang untuk menemukan iman. Iman itu direfleksikan dalam ketenangan saudaraku. Kepanikan adalah bagian terbalik daripada iman. Jadi waktunya sudah sangat singkat. Maka kita ini seperti khotbah saya yang online minggu lalu. Kita seperti 10 gadis. Kita semua terdiri dari diwakili 10 gadis tadi. Gadis-gadis yang menantikan kedatangan mempelai. Ada 5 orang kategorinya bijaksana. Ada 5 orang yang lain kategorinya bodoh. Bijaksana bukan karena pendidikannya tinggi, bukan karena gelarnya profesor. Bodoh juga bukan karena tidak sekolah, tidak pintar berhitung dan sebagainya. Ini pengertian rohani. Bodoh adalah buta akan kebenaran. Bijaksana adalah orang yang telah takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hati yang bijaksana. Katakan amin. Nah kita sekarang seperti 10 gadis tadi. Di masa yang singkat ini apa yang kita kerjakan? Orang yang bijaksana, gadis-gadis bijaksana, menyiapkan pelitanya dan menyiapkan buli-buli berisi reserve minyak. Sedangkan gadis yang bodoh tadi cuma punya pelita, tapi tidak mempunyai stok atau reserve minyak. Apa yang terjadi? Ketika mempelai laki-laki lama sampai larut malam menjelang pagi belum datang, maka redup dan padamlah pelita mereka. Dan ketika announcer datang berkata, mempelai sudah datang pada waktu yang tidak diduga oleh mereka. Mereka bergegas masing-masing bangun dan menyiapkan dirinya. Menyiapkan pelita masing-masing. Song-songlah dia katanya. Rupa-rupanya kedatangan mempelai itu bukan hanya ditunggu secara pasif. Tetapi harus ditunggu dengan aktif, yaitu song-songlah dia. Temuilah dia, kejarlah dia. Dan untuk menuju mempelai yang masih berada di luar kota sana, itu membutuhkan pelita. Maka gadis bodoh tadi tidak mempunyai pelita yang menyala. Mereka tidak bisa berjalan menyongsong mempelai itu. Sedangkan yang bijaksana tadi berangkat ke sana. Kebodohan mereka adalah waktu mereka sama, tapi tidak digunakan dengan cara bijaksana. Akibatnya di waktu yang singkat itu, kedatangan Kristus yang digambarkan dengan kedatangan mempelai menjadi kabar buruk bagi sebagian orang, menjadi kabar baik bagi orang yang bijaksana. Saya rindu kita menjadi kategori gadis yang bijaksana. Sama-sama katakan, saya mau seperti gadis yang bijaksana. Ya, saya sebut minggu lalu itu seperti masa pingit. Di banyak suku sebelum menikah ada masa tertentu itu masa pingit namanya. Di suku kami juga itu dikenal. Jadi mempelai perempuan itu sudah diboyong ke keluarga mempelai laki-laki tetapi belum tinggal di rumah mempelai laki-laki. Biasanya tinggal di rumah penatua gereja. Di kampung kami begitu sampai hari ini. Atau di rumah pendeta, tapi di kampung itu. Maka ada masa kira-kira sebelum pesta misalnya sebulan. Maka sebulan itu disebut sebulan masa pingit. Masa pingit itu dia tidak boleh keluar kemana-mana lagi bebas. Berada di dalam kontrol keluarga mempelai laki-laki yang dititipkan di keluarga hamba Tuhan. Apa yang dikerjakan dia di masa pingit? Banyak hal. Bisa dia belajar bagaimana memasak, menyetrika, atau kalau di Eropa sana istilahnya table manner, menata meja, menata makanan, mempercantik diri, menyiapkan lahir dan batin. Itu yang dikerjakan dalam masa yang singkat itu. Tidak diam saja saudaraku. Masa pingit bukan masa pasif. Dia mempercantik tampilan luarnya, lebih lagi mempercantik sehingga siap dia ketika hari H tiba. Dia dalam kondisi yang terbaik.
Gadis bodoh tadi tidak menyiapkan diri seperti itu. Remeh. Dia hanya punya pelita, katakanlah pelita itu adalah pengakuan iman. Dia punya pengakuan iman. Dia bisa berkata, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Allah atau Roh Kudus. Tapi cuman pengakuan-pengakuan yang tidak melekat di hati dan tidak terbukti di pelaksanaan sehari-hari. Saya sebut saudaraku, kalau disebut pengakuan iman itu adalah statement of faith, pernyataan iman, kalimat-kalimat yang mengekspresikan iman, itu namanya pengakuan iman. Biasanya didesain oleh gereja, sinode atau lokal untuk pengakuan khususnya. Lalu itu diucapkan atau dilafalkan bersama-sama. Nah, yang dikehendaki bukan hanya dihafal, tetapi dimaknai dan dihidupi. Ada banyak orang punya statement of faith, but has no faith. Mempunyai pengakuan iman, tapi tidak mempunyai iman. Maka kita perlu belajar kepada perempuan Kanaan dan seorang perwira Romawi, non-Yahudi, bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dua orang ini mewakili, satu laki-laki, satu perempuan. Kepada mereka Yesus memberikan pujian. Hai ibu, besar imanmu. Kepada perwira Romawi dikatakan, iman seperti ini tidak kutemui di antara kawanan domba Israel. Nah saudaraku, bukan pengakuan iman. Pengakuan iman ibu ini mungkin tidak bisa fasih, aku percaya, dia tidak tahu itu. Tetapi dia punya iman. Perwira Romawi tidak dididik secara doktrinal. Tetapi dia hanya dengar-dengar ketika bertugas di sekitar Yerusalem. Sebagai perwira pasukan gitu. Dia dengar-dengar, dia melihat bagaimana orang beriman itu. Dan dia iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan kabar baik. Dan perwira ini punya. Sampai-sampai dia berkata, Yesus tidak usah mampir ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Hambaku itu akan sembuh. Berani berkata, katakan saja. Tak usah harus tumpang tangan secara fisik gitu. Memang kita pun di masa corona ini tidak perlu tepuk tangan secara fisik. Kalau ada pernikahan hari ini atau hari-hari ke depan, selama masa corona saya akan menumpangkan tangan dari agak jauh. Akan jaga jarak dia. Dan kuasa Tuhan tidak terhalang oleh karena itu. Amin Bapak Ibu. Perwira tadi imannya luar biasa. Sampai dia bilang tidak perlu datang ke rumahku. Dia mengerti kuasa Tuhan itu. Bahkan bekerja di wilayah virtual. Amin saudaraku. Di jaringan online. Itu sebabnya gereja kita kan dari awal kita mempunyai konsep. Let every home worship. Setiap rumah kita adalah gereja kecil. Kalau kita sekarang beribadah di sini good dan very good. Jangan lupa suatu waktu mungkin di sini kita tidak bisa. Suatu waktu mungkin online pun tak bisa. Karena saya memprediksi suatu waktu akan ada cyber war. Perang nanti bukan lagi mesiu. Yang sekarang mungkin hulu ledaknya diisi dengan virus. Sudah siap itu berbagai negara besar. Tapi ke depan lebih parah lagi cyber war. Diblok semua. Kita tidak bisa bergerak. Karena semua katakanlah password kita dibongkar, dihack begitu rupa. Maka ketika terjadi suasana-suasana sukar seperti itu. Kembali kita harus beribadah ke rumah. Suatu waktu barangkali di zaman kita atau di zaman anak cucu kita kelak. Itu akan terjadi. Sebab tadi dikatakan orang Yahudi punya konsep. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada tribulasi. Akan ada aniaya besar. Akan ada kesusahan yang besar. Great tribulation akan terjadi. Tetapi dalam keadaan apapun begitu Petrus mengingatkan. Jadilah tenang. Kuasailah dirimu. Amin. Kuasai diri, self control. Menguasai diri penting Bapak Ibu. Dalam dunia pertarungan tinju, silat atau apapun, sebetulnya semua olahraga, kunci kemenangan salah satu adalah self control. Menguasai diri. Maka musuh kita suka nanti bikin perang urat saraf dengan ejekan supaya kita marah. Supaya kita takut. Ketika kita marah, ketika kita takut, kekuatan kita udah merosot. Itu yang saya wawancarai seorang petinju begitu, kawan kuliah saya dulu.
Kalau kita nggak stabil katanya, ini volume pukulan kita itu merosot lebih dari 50% katanya. Kalau tidak stabil, apalagi terpancing dengan gaya lawan yang mengejek, itu kita udah lumpuh katanya. Maka saya tidak terasing lagi dengan perkataan Petrus ini. Jadilah tenang, kuasailah dirimu. Amin. Sama-sama katakan kuasai diri. Supaya kita tularkan di keluarga kita menguasai diri. Lagi susah, ya nikmatilah dalam keadaan itu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Lagi berlimpah-limpah juga jangan lupa diri. Amin. Jangan lupa diri, kayak stabil aja kita. Kita ini diharapkan Tuhan stabil. Paulus berkata, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada hal yang baru bagiku. Udah kualami itu katanya. Tidak perlu kita kaget dengan masa susah. Tenang Bapak Ibu. Masa susah juga kadang-kadang masa baik. Bukankah masa susah corona mendorong gereja mengembangkan teknologi misalnya gitu. Lihat sisi positifnya. Jangan melihat suatu peristiwa semuanya serba buruk. Ada selalu hal-hal yang baik. Ada selalu hal-hal yang baik. Maka orang yang cepat wake up adalah orang yang menguasai diri. Sedangkan orang yang late menangisi masalah adalah orang yang memang tidak menguasai diri. Larut di situ dia. Ambillah contoh suasana duka. Waktunya harus tiba. Kita selesai dengan duka kita. Enggak boleh berlarut-larut di situ. Pengalaman tertentu, kepahitan tertentu dengan orang selesai sampai di situ. Enggak boleh berlarut-larut. Kalau mau radikal ikuti ajaran Paulus. Jangan padam matahari sebelum semuanya itu beres. Katakan amin. Wow, itu orang menguasai diri. Menguasai diri. Bagian terakhir dari khotbah ini adalah di ayat 7 tadi. Jadilah tenang dan berdoalah. Untuk apa tenang? Supaya bisa berdoa. Berarti Bapak Ibu, doa pun butuh ketenangan. Doa bukan kesempatan menggelontorkan kalimat-kalimat sebanyak mungkin permohonan. Ya itu boleh disebut doa juga. Tapi doa yang berkuasa dikatakan. Doa orang benar, besar kuasanya. Bila dengan yakin. Yakin itu dekat dengan tenang. Butuh ketenangan. Sebab di dalam ketenanganlah jarum pun jatuh kedengaran. Di dalam tenanglah suara Tuhan yang lembut pun nyaring di dalam jiwa kita. Katakan amin. Perlu tenang. Jangan panik. Orang yang panik harusnya menghabiskan energi tambahan. Melelahkan dirinya. Orang yang panik mungkin banyak tema doanya. Tapi tidak tepat sasaran. Apa bedanya ketika kami latihan militer dulu, saya ingat ya. Waktu latihan militer saya mau jadi menwa, resimen mahasiswa di USU. Maka kami dibawa ke lapangan tembak dulu. Lapangan tembak untuk belajar menembak. Masing-masing dikasih senapan F16 atau di bawahnya itu, kualitas di bawahnya. Diisi peluru. Lalu kita dalam bersiaga menembak itu. Tahu-tahu sebagian orang itu habis cepat. Satu pun sasarannya tidak kena. Tapi penembak yang jitu tenang saudaraku. Bahkan penembak yang paling jitu sambil melompat pun tetap tenang. Amin. Dan itu langka. Langka di Indonesia itu cukup langka. Walau pernah juga juara kita di Australia. Tapi langka. Kenapa? Kita banyak kali tidak tenang. Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa yang besar kuasanya adalah doa yang disampaikan dengan tenang. Saudaraku, orang yang tidak tenang cenderung salah perkataan. Saya kadang-kadang menyesal ya kalau udah salah ngomong gitu. Kapan itu salah ngomong itu? Ketika tidak tenang. Ketika marah. Ketika cekcok. Ketika sakit hati. Sakit hati. Omongan kayak itu gimana itu? Banyak kali kemudian disesali. Orang yang tidak tenang cenderung salah keputusan. Tidak tenang. Salah keputusannya. Sembrono mengambil keputusan. Karena tidak tenang. Maka lagi-lagi terus saya ceritakan. Tradisi Presiden Amerika di ruang istananya, ruang kerjanya itu.
Ada di situ namanya Oval Room. Apa gunanya itu? Presiden Amerika setelah mendengar dari Senat, DPR-MPR-nya mereka, mendengar dari penasehatnya, mendengar dari panglima tentaranya, sebelum memutuskan keputusan besar bagi negara Amerika, harus masuk ke ruang di belakang itu. Dulu begitu semua presiden Amerika, nggak tahu belakangan ini. Sebelum mengambil keputusan, dia harus dengar Tuhan. Harus tenang di sana. Harus berpuasa di sana. Harus menyendiri. Retreat pribadi di ruang oval itu. Tidak boleh di situ ikut wakil presiden. Tidak boleh istrinya ikut ke dalam. Tidak boleh penasihat utamanya. Dia harus alone with God. Sangat butuhnya ketenangan dalam mengambil keputusan. Tapi orang yang tenang, tidak tenang, tergopoh-gopoh. Kenapa banyak orang salah menandatangani kontrak? Mudah sekali gitu. Tahu-tahu belakangan ada klausula yang menjebak gitu. Tidak diperhatikan, tidak tenang. Orang yang tidak tenang juga dia akan tidak bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Itu lagi. Hanya sekenak yang muncul di pikiran. Padahal doa yang yakin didoakan itu adalah doa yang memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Salah satu mengapa kita butuh berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, sedikit menambahkan di sektor ini pengajaran. Apa itu doa dalam bahasa roh atau bahasa lidah? Salah satu ciri bahasa doa yang benar adalah kita tidak mengarang kalimat. Tidak menciptakan kalimat sendiri. Lalu kita tidak mendoakan menurut hasrat pribadi kita. Ini kita masuk kepada level tertentu di mana aku mau dengarkan kehendak Tuhan, mau menangkap sinyal dari Dia, dan itu yang kuucapkan. Iman sebesar ini tidak kutemukan karena Dia berkata, sepatah saja katakan, itu kehendak Tuhan. Pada keadaan seperti itu saudaraku, maka itulah yang disebut berdoa dalam kuasa Tuhan. Amin. Masing-masing saya rindu kita berdoa dalam kuasa Tuhan. Sebab masih banyak pergumulan yang belum kita dapat atasi, saudaraku. Teknologi kita tidak bisa mengatasi. Pemerintah tidak bisa mengatasi. Apalagi kita seorang diri. Bersama-sama gotong royong pun kita tidak bisa. Ada beberapa masalah di dunia ini yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa dalam kuasanya. Haleluya. Saya tiba pada bagian akhir. Di akhir zaman ini semakin banyak kekacauan, ketidakpastian, kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Maka saudaraku, yang menjadi nasihat Petrus kepada jemaat yang menghadapi masa akhir zamannya pada masa itu. Mereka punya konteks masa akhir zaman pada waktu itu. Ialah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bisa 1 detik ke depan, bisa 1 tahun ke depan, bisa, semua itu dekat. Dan oleh karena itu jadilah tenang, dan di dalam tenang berdoalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengurapi kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semakin kami sadari waktu ini singkat. Waktu ini pendek. Entah kapanpun Engkau datang pada waktu yang tidak dapat kami sangka. Tak seorang pun dapat memprediksinya. Maka bagi kami waktu itu adalah begitu singkat sekali. Itulah sebabnya kami mau Tuhan menjadi seorang yang menguasai diri di tengah masa yang singkat ini. Sebab di masa yang singkat ini pun iblis dengan gencar melakukan aksinya. Melakukan manuver-manuvernya untuk menggagalkan iman orang percaya ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi seorang menguasai diri. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Dan jadilah kami tenang. Sebab berdoa pun butuh ketenangan. Dalam berdoa kami harus tenang. Agar kami dapat mendengarkan suara Tuhan. Itulah doa yang berkuasa. Itulah benteng pertahanan. Itulah kubu yang melindungi kami. Itulah kubu di mana kami mengalami keamanan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Namamu mulia kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudaraku,
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, teramat sangat baik. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu teruslah menjadi remah bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menguasai diri kami, sehingga kami boleh dengan hati yang tenang, kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh bermohon kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan sungguh sangat baik, teramat sangat baik. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, turunlah atas bangsa kami dan negara kami. Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong. Roh kebijaksanaan yang daripadamu turunlah atas Bapak Jokowi. Berkatilah Bapak Jokowi dan beserta seluruh kru-krunya, para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya. Mari Tuhan, Engkau memperbaharui bangsa kami, ekonomi bangsa kami semuanya Tuhan, Engkau yang memperbaiki, dan semuanya Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa Surgawi yang sungguh sangat baik, kami sungguh terbeban untuk seluruh para tim medis. Mari Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau menolong mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada para tim medis, para dokter dan para juru jerawat semuanya. Tuhan, Kau mengasihi mereka, berikanlah imun yang lebih lagi kepada mereka, sehingga mereka dengan semangat mereka melayani semua yang kena korban COVID ya Tuhan, baik yang sudah meninggal maupun ya Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, bila Tuhan darah-Mu yang mengkuduskan mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mengasihi mereka. Biarlah semuanya ini ada rencana-Mu, dan biarlah semua ini mendatangkan kebaikan ya Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tolong semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang saat ini Tuhan, jikalau mereka sakit, jikalau mereka susah hati, mari Tuhan Roh-Mu yang selalu menghibur mereka, menolong mereka. Bahkan juga kami berdoa untuk para yatim piatu dan semuanya Tuhan Yesus, Pandi Jumpo semuanya Tuhan yang mencukupkan dia selama COVID ini Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan bahkan kesehatan semuanya ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa Surgawi, kiranya Tuhan Engkau mendatangkan berkat kepada mereka dari 4 penjuru, dari barat, utara, timur, dan selatan. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak jalanan juga Tuhan mengasihi mereka, menghibur mereka, menolong mereka. Padamu Tuhan kami serahkan semuanya. Kepadamu Tuhan kami sangat yakin dan percaya akan terjadi Tuhan. Pertobatan massal terjadi di negara kami ini Tuhan, yang tidak mungkin menjadi sangatlah mungkin Tuhan. Bila seluruh dunia menyaksikan kehebatan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Padamu Tuhan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta Jemaat minggu ini, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cu Ayau. Ibadah Kids GBF Setiabudi diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini, dilanjutkan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Persembahan dan perpuluhan tetap dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Mengingat peristiwa Dia telah mati bagi kita. Kalau nyawanya saja tidak disayangkan, apakah kita patut ragu menjalani kehidupan ini? Segala yang terbaik disediakan Tuhan. Sampai rela mati pun demi kasih-Nya kepada kita. Kebimbangan, kekhawatiran adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Seolah Tuhan tak sanggup. Jangan batasi Tuhan
bergerak menurut konsep-konsep kita yang keliru. Allah kita besar, Allah yang akbar, Amin. Allah yang melampaui segala-galanya. Tidak pernah jalan buntu, selalu dapat menerobos. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, ingat, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita, Tuhan mensuplai kekuatan baru kepada kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Jadilah tenang, kuasailah dirimu, dan percayalah kepadanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami dan memohonkan belas kasihan-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan Allah mengutus kita pulang ke rumah kita atau ke tempat tujuan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi saksinya, untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah bangsa kita. Untuk itu terimalah berkat-Nya, damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal, rahmat-Nya yang sempurna di dalam anak-Nya Yesus Tuhan, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus berlaku bagi kita mulai pagi ini, bahkan sampai esok dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak beranjak, kasih-Nya selalu baru bagi kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita dan salam.